Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dalam agenda diseminasi budaya positif yang akan diberikan atau dibagikan nanti oleh Ustazah Rahayu Azhari. Salawat beriring salam kita curahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat beliau dan orang-orang yang beliau. Baik, langsung saja untuk tidak memperpanjangkan waktu, saya akan membacakan beberapa agenda hari ini. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian nanti ada sambutan dari kepala sekolah, kemudian nanti diseminasi budaya positif, dan terakhir diskusi. Langsung saja kita masuk ke agenda kedua, yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada kepala sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang mendung ini, alhamdulillah Ustazah masih diringankan langkahnya bisa berkumpul bersama di kegiatan diseminasi budaya positif ini dari rekan kita Rahayu Azhari SPDI. Salawat beriring salam marilah kita diangkat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dari yaumil akhir kita diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, alhamdulillah ya, rekan kita melakukan diseminasi budaya positif, dan tentunya ini menjadikan sebuah pembelajaran bagi kita untuk bisa mendapatkan pemahaman baru. Seperti kalau di SMP mungkin bukan lagi pemahaman baru ya, karena kita sudah pernah melakukan pembelajaran tentang budaya positif. Namun tidak salah kita mendengarkan paparan dari kita seperti apa budaya positif itu. Dan saya berharap dengan adanya diseminasi ini, Ustaz-ustazah sekalian mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga yang namanya hukuman itu tidak ada lagi. Kita tidak ada, tapi kita tidak arahkan kepada hal-hal yang berbau positif. Jadi tidak ada lagi yang hal yang bernilai negatif seperti sanksi, kan? Kita ubah mungkin secara pelaksanaan itu hukuman juga, namun bahasa yang didengar oleh anak-anak kita akan lebih halus sehingga mereka bisa memaknai apakah yang dilakukannya sudah termasuk dalam kategori benar atau salah. Ini mungkin masih ada yang mengawang-awang kira-kira seperti apa. Boleh nanti kita dengarkan paparan dari rekan kita. Nah, saya berharap juga kegiatan seperti ini bisa terus kita laksanakan melalui kegiatan komunitas yang memang sudah kita agendakan. Jadi belajar dan terus belajarlah. Walaupun tidak bermanfaat saat ini, maka suatu saat itu pasti akan bermanfaat untuk kita. Jadi dari belajar tidak ada suatu hal yang sia-sia, karena Allah sudah merencanakan hal yang terbaik bagi kita. Siapa yang berusaha maka dia yang akan mendapatkannya. Jadi itu saja paparan sambutan dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini memberikan manfaat buat lingkungan kita, terutama pondok pesantren Ulul Hikmah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan pengantar dan supportnya. Sedang udah sarapan kan? Belum. Oke, tadi udah disediakan lontong.
Oke, baik, langsung saja kita ke agenda inti pemaparan budaya positif oleh Saudara Ayu Azhari, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah hadir di sini mendengarkan saya untuk berbagi materi tentang budaya positif. Mungkin kita di SMP udah tahu semua ya apa itu budaya positif, karena kita udah mulai mencoba menjalankan disiplin positif, membuat keyakinan kelas, terus posisi kontrol guru itu di mana saja, lalu nanti kita terakhir akan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak di sekolah kita ini. Ya baik, Ustazah saya langsung aja. Nah, tujuan diseminasi di sini ialah saya ingin berbagi pemahaman dengan ustazah semua tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi, di kurikulum Merdeka ini, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita harus, tujuan dari pendidikan itu ialah memerdekakan murid. Lalu di mana dilihat murid itu bisa merdeka? Ya dilihat dari anak itu sudah punya kepribadian yang kritis, penuh hormat, dan bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, memerdekakan anak itu kita juga harus melihat kodrat alam dan kodrat zaman pada anak. Apa itu kodrat alam? Sesuatu yang sudah dibawa oleh anak, misalnya kayak sifat kejujuran, tanggung jawab, itu kan sebenarnya sudah ada pada setiap anak-anak kita. Nah, kita mendorong itu untuk keluar, lahir dari diri mereka. Kalau kodrat zaman apa? Kita akan mengajar anak-anak kita ini sesuai zamannya, karena nggak mungkin kita samakan pembelajaran kita yang zaman dahulu dengan anak-anak kita sekarang yang dikelilingi oleh gadget, teknologi yang sudah berkembang. Makanya pembelajaran di sekolah harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak, sehingga anak bisa mencapai pendidikan menjadi anak yang merdeka, yang bisa menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai itu semua, lingkungan sekolahnya harus lingkungan yang positif, nyaman, yang berpihak kepada anak-anak. Karena kita sebagai guru sekarang bukan dituntut untuk menuntut anak, tapi untuk menuntun anak-anak. Oke, ini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju Ustazah? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke, bagus. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa. Karena yang kedua ini bisa disebut dengan, nanti kita bahas di yang selanjutnya. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Oke, setuju. Nah, pertanyaan ini nanti akan kita jawab setelah saya mempresentasikan seluruh materi yang saya buat. Nah, oke, di sini ada namanya perubahan paradigma. Jadi untuk membangun budaya positif itu, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Karena mungkin dulu paradigma sekolah kita dulu masih menekankan bahwa guru harus mengontrol murid. Bahwa murid harus mentaati peraturan, memaksa murid untuk mentaati peraturan sekolah. Sekarang paradigmanya dirubah bahwa anak-anak ini sekolah motivasinya harus muncul dari dirinya sendiri. Jadi di mana? Ya kita buatlah lingkungan sekolahnya menjadi lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang positif. Nah, seperti itu Ustazah. Jadi lazimnya dikatakan disiplin. Kalau di disiplin ini kan bisa mengontrol anak-anak. Nah, oke, kita lihat ini ada sebuah permainan. Silahkan Ustazah mencari kawannya, pasangannya.
Nah, permainannya cobalah buka tangan. Oke, silahkan mencari pasangannya. Ustazah ini nggak punya pasangan ya, dengan Budi letak. Nah, salah satu temannya harus membuat kepalan di tangannya, menyimpan benda yang menurut dia berharga, terserah apa saja. Nah, yang satu lagi berusaha mengambil benda itu. Gimana caranya? Gimana caranya agar kawan kita itu mau memberikan benda yang berharga itu ke kita? Dan silakan Ustazah, gimana caranya? Antum mau zaleni lah. Ya, satu tangan aja. Pokoknya kita lagi menggenggam nih sesuatu yang menurut kita berharga, lalu mau diminta nih sama kawan kita. Gimana caranya? Oke. Pokoknya kawannya harus bisa minta barang itu. Gimana caranya? Dinda harus meminta punya Zafitriana, tapi Zafitriana ini punya barang berharga loh. Dinda harus minta. Gimana caranya Dinda minta? Iya, boleh membujuk, boleh terserah. Iya, boleh memaksa, boleh. Boleh membujuk, boleh memaksa. Ya, oke. Boleh berikan tanggapannya Ustazah, kenapa temannya tidak mau membuka? Boleh kata Zaidah. Nah, karena itu barang berharga. Lalu ada yang lain? Kenapa tidak mau membuka, tidak mau memberikan? Kurang rayuan mungkin Azah. Nah, disitulah letaknya posisi kontrol sebenarnya. Karena apa? Karena kontrol itu kita sendiri yang memegang kontrol. Contohnya tadi barang berharga kita. Mau dirayu atau dipaksa yang namanya barang berharga, kita tidak akan mau memberikan kan? Karena kita mengontrol diri kita tidak mengizinkan orang lain untuk mengambil punya kita. Nah, disitulah dia posisi kontrol itu. Kontrol kita sebagai guru kepada anak, kita memang bisa memaksa anak selagi anak itu mengizinkan diri dia untuk dikontrol. Tapi kita tidak bisa memaksa anak harus gini-gini, kita tidak bisa. Nah, ya lanjut. Nah, di sini ada di sini ilusi guru mengontrol murid. Nah, guru tidak bisa memaksa mengontrol anak-anak untuk melaksanakan suatu aturan jika anak-anak itu tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ada namanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karakter dan kritik ini tidak bagus untuk identitas murid karena akan membuat murid menuju identitas gagal. Kenapa? Karena mereka akan punya rasa percaya diri yang kurang, rendah diri, insecure karena dia selalu dibuat merasa bersalah, dikritik. Sepertinya saya ini tidak berharga di depan ustaz-ustazah saya. Nah, lalu ada lagi namanya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Iya, memang penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, tapi dalam jangka panjang dia tidak akan efektif lagi karena dia tidak muncul dari dalam diri peserta didik sendiri. Lalu ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sering terjadi kepada kita. Contohnya kita selalu memaksa anak, nih saya orang dewasa, saya harus paksa nih anak saya. Nggak bisa. Samalah dengan anak-anak kita di sini.
Sampai kapan kita akan memaksa mereka tanpa tumbuh motivasi dari dalam diri mereka sendiri? Oke, lanjut. Nah, jadi di sini untuk menumbuhkan budaya disiplin itu budaya positif kita butuh yang namanya disiplin. Apa itu makna disiplin? Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang? Rajin. Lalu tepat waktu, peraturan, hukuman. Nah, itu dia. Karena kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali hukuman itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri, self-disiplin, yang memiliki motivasi internal dari dalam dirinya. Jadi, kata merdeka menurut Ki Hajar itu, merdeka iku jarwanya, noramung lepasing pangreh, ning uga kuat kuasa aman diri priangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, jadi tujuan kita sebagai pendidik di sini adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Oke, kita lanjut. Nah, jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, kalau sekarang di Indonesia disiplin itu sering dikaitkan dengan peraturan, tata tertib. Nanti kalau saya tidak melakukan, saya akan dihukum. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya disiplin itu adalah yang harus muncul dari dalam diri sendiri. Misalnya, kalau saya tidak melakukan ini, apa ya efeknya buat diri saya? Jadi anak-anak harus kita ajak berpikir seperti itu. Kalau saya belajarnya tidak maksimal, nanti saya ke depan mau jadi orang seperti apa? Jadi dia harus berpikir untuk diri dia sendiri, bisa mengontrol diri dia sendiri. Nah, seperti itu Ustazah. Nah, karena tadi disiplin itu berkaitan dengan nilai-nilai yang akan dihargai, makanya kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai yang kita hargai, yang sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita terapkan di sekolah ini? Yaitu sesuai dengan yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Di mana nilai ini nanti kita masukkan? Nanti nilai ini akan kita masukkan di dalam setiap pembelajaran, membuat keyakinan kelas, harus kita masukkan nilai-nilai kebajikan ini. Nah, lanjut, kita masuk ke teori motivasi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini masih dalam bentuk motivasi eksternal. Misalnya, nak kerjakan tugas ini, kalau enggak nanti Ustazah hukum. Anak melakukan tugas karena takut dihukum. Jadi dia melakukan sesuatu masih motivasi eksternal dari luar, masih dorongan dari luar. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau pujian. Ini saya harus juara 1, biar saya dapat pujian dari orang tua. Berarti itu masih termasuk motivasi eksternal. Nah, yang mana yang motivasi internal? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia tahu, kalau saya sungguh-sungguh belajar, saya sungguh-sungguh menuntut ilmu, maka saya bisa mencapai cita-cita saya misalnya. Atau saya bisa melakukan masuk ke sekolah yang saya inginkan. Kan itu sudah termasuk motivasi internal yang dari diri dia sendiri. Nah, itulah sebenarnya tujuan dari disiplin positif ini. Nah, contohnya seperti dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Iya,
Misalnya kita memberikan pujian saja kepada satu orang anak, pasti akan menyebabkan iri dengan anak-anak yang lain, itu sudah pasti kan. Jadi penghargaan juga tidak tepat untuk mengontrol anak-anak. Ini lanjut aja. Oke, ini ada namanya hukuman dan ada namanya konsekuensi. Kita lihat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu apakah hukuman atau konsekuensi, Ustaz? Hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Ada yang jauh hukuman, ada yang konsekuensi. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat. Yang atas hukuman. Yang bawah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena sesuai dengan pelajarannya PJOK. Jadi nggak apa-apa nyuruh dia lari keliling lapangan. Kecuali dia belajar IPS. Nah. Oke, jadi di sini, nah ini ada kasus lagi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kenapa? Karena dia membuat malu si Iva. Iya. Karena percaya diri, akhirnya dia rusak mental. Tolong Zah. Mikrofon. Kenapa Ustazah Dinda? Kenapa tidak setuju dengan perbuatan Pak Seno terhadap Iva? Karena akan membuat Iva menjadi malu dan tidak percaya diri lagi. Oke, ya bagus. Karena di situ Pak Seno termasuk membuli Iva ya. Ya. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, ya, Ustazah Dinda benar itu karena di sini Pak Seno menyuruh si Iva berdiri ke depan kelas sambil memegang hidungnya, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, sehingga menyebabkan si Iva menjadi malu terhadap kawan-kawannya. Habis itu dia percaya dirinya pasti akan berkurang setelah itu dan menyakiti si Iva. Nah, yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Udah ya? Hukuman. Oke, lanjut. Nah, ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit
fisik maupun hati. Kadang kita saat menghukum anak kita nggak sadar, mungkin hatinya tersakiti atau menghukumnya dengan fisik tidak sesuai kesalahannya apa, diberi hukumannya apa. Nah, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Bisa jadi dia menyimpan kebencian kepada gurunya. Anak membenci kedisiplinan, iya. Semakin sering kita menghukum anak, maka dia tidak akan mau patuh. Dia akan benci, apa ini aturan ini, apa disiplin ini. Jadi kita rubah menjadi konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Nah, sama kayak tadi, jika dia menumpahkan air di meja, pantaskah kita menghukum dia lari keliling lapangan? Tidak. Jadi konsekuensinya apa? Dia disuruh membersihkan. Atau jika dia terlambat ke kelas 10 menit, apa konsekuensinya? Nih misalnya Ustaz Budi, anaknya terlambat nih 10 menit masuk kelas, apa konsekuensinya? Konsekuensinya Windah, tolong kasih mic-nya. Apa Ustaz Budi konsekuensinya? Nih misalnya dalam pembelajaran antum ya, anak itu terlambat 10 menit. Apa yang akan antum lakukan? Apakah menghukumnya atau gimana? Apa ya? Iya, nggak pernah terlambat, bukan disiplin sama diri. Tapi kalau misalkan itu terjadi, ya biasa kan setiap guru kan welcome kalau hanya sekedar 10 menit gitu kan. Jadi biar mungkin yang pertama dimaafkan, tapi mungkin kalau kedua atau ketiga kali sering terlambat, ya mungkin konsekuensinya ya kita bakal, kalau konsekuensi apa ya? Ya palingan kita suruh masuk, tapi dengan catatan jangan terulang kembali, seperti itu aja sih. Bisa. Dengan verbal. Ya. Terima kasih Ustaz Budi, bisa. Apa bisa juga Ustaz Budi menyuruh dia nanti di akhir jam pembelajaran untuk tinggal 10 menit di kelas mengejar ketertinggalan materinya. Nah, itu konsekuensinya. Tapi kita sebagai guru harus mengawasi. Nah, terus konsekuensi itu membentuk konsep diri yang buruk. Hukuman membentuk konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi membentuk konsep diri yang baik. Nah, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman, iya, karena dia takut dihukum, dia nggak mau mengakui kalau dia salah. Kebanyakan anak-anak kita seperti itu. Iya. Yes. Iya. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tapi ini hanya untuk sementara. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke restitusi. Nah, apa itu sebenarnya restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini restitusi ini adalah tugas kita untuk memperbaiki kondisi murid dalam memperbaiki kesalahannya. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Di sini ada restitusi itu ada menciptakan, tujuannya adalah menciptakan identitas sukses. Jadi hukuman itu hanya menciptakan identitas gagal pada murid-murid. Sementara kan konsekuensi dan restitusi dia akan menciptakan identitas sukses pada murid-murid. Jika kita belum bisa sampai ke restitusi, sebaiknya kita mencoba menerapkan konsekuensi kepada anak-anak kita. Kita hindarilah memberi hukuman ini, karena seperti yang saya bilang tadi, hukuman bisa menjadi pilihan terakhir untuk mendisiplinkan anak-anak. Nah, ini dia 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau kita menghukum anak, hubungan kita dengan anak baik atau tidak? Tidak. Jadi di restitusi ini kita mencoba memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa anak.
Kita memberikan tawaran, memberikan solusi, oh anak nanti berpikir. Nah, yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, saat dia bersalah, teman-temannya tidak ikut menyalahkan dia. Jadi dia terbentuklah identitas sukses pada dirinya, karakternya tertanam. Ini sebenarnya tujuan dari restitusi. Oke, keyakinan kelas, mungkin Ustaz-Ustazah di sini sudah membuat keyakinan kelas? Sudah? Oke, kita lihat apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Kenapa bukan peraturan kelas? Karena sifatnya menyeluruh. Peraturan juga menyeluruh, Ustaz Budi. Peraturan dari satu pihak, keyakinan bisa sama-sama. Ya, bagus Zainun. Kalau peraturan bisa dari satu pihak, kalau keyakinan bisa dari sama-sama. Ada lagi yang bisa jawab, Ustazah? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan itu dari dalam diri masing-masing. Iya, Zah. Kalau keyakinan dari dalam diri masing-masing siswa, iya benar. Terus keyakinannya satu sama atau empat. Iya. Karena keyakinan memang harus dari dalam diri masing-masing anak dan merujuk pada nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan kepada anak. Nah, contohnya ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keyakinan apa yang ingin kita bangun di menggunakan peraturan menggunakan helm ini? Agar tidak kecelakaan kan? Agar tidak cedera kepala. Lalu nilai kebajikan apa yang kita inginkan dari peraturan ini? Keselamatan. Iya, kita menggunakan helm kan biar kita selamat. Nilai yang kita yakini adalah keselamatan. Lalu mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kesehatan, nilai kebajikan ke kesehatan. Bahwa kita yakin kalau kita melakukan ini, maka kita akan sehat. Nah, nilai kebajikannya kesehatan. Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar tidak tinggal materi. Berarti nilai kebajikan apa yang ingin kita bangun di sana? Biar dapat ilmu. Kedisiplinan, komitmen, Tanggung jawab. Nah, itulah yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Jadi saat kita membuat keyakinan kelas, kita tanya dulu, kalian peraturan apa yang mau anak-anak itu ajukan? Misalnya, tidak terlambat masuk sekolah, tidak terlambat masuk kelas. Kita catat, tidak terlambat masuk kelas. Lalu yang kedua apa? Harus izin jika meninggalkan kelas. Kita catat, harus izin meninggalkan kelas. Lalu setelah itu apa? Kita rubahlah kalimat itu menjadi kalimat positif. Seperti tidak terlambat masuk kelas, kalimat positifnya apa? Iya, datang tepat waktu. Terus harus izin ke kamar mandi ketika meninggalkan kelas. Kita rubah kalimatnya menjadi lebih bagus. Apa contohnya, Ustazah? Izin kamar mandi. Harus izin jika ke kamar mandi. Maksimal. Kalimatnya yang bagus. Kalimat positifnya. Ya. Jauhin dan minum. Izin ke kamar, harus meminta izin ke kamar mandi. Itu kalimat positif ya, Kata? Nah, atau apalagi keyakinan kelas yang lain? Ustaz Budi ada? Zainun? Harus memakai seragam yang lengkap. Ya, memakai seragam yang lengkap. Bekerja sama
dalam menjaga kebersihan kelas. Ya, oke, bekerja sama dalam menjaga kebersihan kelas. Nah, itu kan sudah jadi suatu keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas itu kita masukkan ke dalamnya nilai kebajikan. Contohnya, harus datang tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Melatih disiplin. Nah, kedisiplinan. Menjaga kebersihan kelas. Nilai kebajikannya? Biar sehat. Kebersihan, kerapian. Jadi kita masukkan di situ nilai kebajikannya. Lalu nanti kita print, kita tempel di kelas anak itu. Jadi mereka tahu, oh ini loh keyakinan kelasnya, ini nilai kebajikannya. Jadi saat anak membuat kesalahan, kita bisa merujuk ke keyakinan kelas tersebut. Keyakinan apa yang sudah mereka langgar, keyakinan apa yang mereka yakini dari keyakinan kelas yang sudah mereka buat itu. Yes. Nah, ini dia. Budaya positif itu lingkungannya dimulai dulu dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, baru dia nanti akan jadi budaya positif. Jadi harus mulai dulu dari kelas kita masing-masing. Itu dari membuat keyakinan kelas tadi. Oke, ini contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini dia. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturannya, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Nilai kebajikannya apa? Biar kita juga dihargai orang. Toleransi bisa, menghormati juga bisa. Ya kan? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Berganti atau menunggu giliran. Itu juga menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga keselamatan dan keamanan. Nah, nanti yang kita print di kelas itu yang ini, yang keyakinan kelas yang seperti ini. Bahasa keyakinan kelas. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Jadi, setiap kita itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ada 4 kebutuhan dasar: cinta dan kasih sayang atau merasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi kita itu pasti punya kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, sama dengan anak-anak. Kenapa? Contohnya misalnya kayak ada anak di kelas itu, dia nggak mau belajar, ustazah nggak mau memperhatikan saya. Jadi dia butuh apa di situ? Apa kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi? Dia pengen bebas. Kasih sayang, dia ingin diterima. Atau misalnya ada anak datang, Zah, lihat Zah, saya punya buku baru, Zah. Dia mau menunjukkan itu, jadi dia butuh apa di situ? Perhatian. Atau ada anak yang memang butuh diberi apresiasi. Kamu bagus loh dalam pelajaran ini, berarti kebutuhan dasar apa yang berusaha dia penuhi? Rasa ini diakui. Ya, Zah, penguasaan. Atau ada anak yang ingin, Ustaz, saya nggak mau belajar di kelas, saya punya belajar di luar. Kebebasan. Kebebasan. Jadi ada rasa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi anak itu yang harus kita pahami. Kalau anak-anak tuh pengen ke kolam renang, Ya, kebebasan. tapi nggak disetujui. Gimana itu menanggapi dari pihak itu? Antum harus berkomunikasi lagi. Ke kolam renangnya tujuannya untuk apa? Apakah berhubungan dengan pelajaran? Apakah mau rekreasi atau bagaimana? Kan seperti itu. Ya, maksudnya itu kita memang melihat kondisi anak-anak, tapi tidak semua hal bisa kita tulisin apa yang diinginkan. Iya. Nah, disitulah peran kita, kontrol kita itu di situ. Jadi kita ya selama itu bagus ya kita bisa okekan, tapi selama itu ternyata tidak ada manfaat, lebih banyak mudaratnya, berarti disitulah kita arahkan anak-anak. Kita buat lagi keyakinan, diskusi lah istilahnya, cari pemecahan masalahnya. Yang terbaik itu seperti apa? Arahkan bahwa apa yang diinginkan anak-anak itu ternyata tidak baik.
tapi melalui diskusi sehingga mereka ada muncul kesadaran diri. Ditanyakan dulu ke anaknya mau berenang mau ngapain gitu. Kalau cuma sekedar happy-happy kan tidak masuk ke dalam sesuatu yang penting. Nah, anaknya harus diberi pengertian lagi seperti itu, Ustaz Budiman. Oh iya. Itu kelah anak Zadinda itu. Oke, ini ada kasus lagi. Ibu Ani, guru kelas 5 SD, pelita hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Diskusi, mengajak Agus untuk diskusi. Iya. Kenapa dia melakukan itu? Ya, mengajak Agus untuk berbicara. Kenapa dia melakukan itu? Kucing. Opsi. Bisa. Yes. Pintar, Ustaz Budi. Kucing bukan Nah, kucing. menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Iya. Bisa jadi dia Diberi kasih uang nggak jajan. nggak dibekali sarapan oleh orang tuanya, Kondisi atau ekonomi. banyak jawabannya si Agus. Kalau Agus merasa ia lapar dan orang tua tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan yang harus dia penuhi adalah bertahan hidup. Jadi apa solusinya dari guru, dari kita? Komunikasi dengan orang tua. Bisa gak? Makan gratis. Jadi kalau ada lebih ya kita berbagi sama dia. Ya, sebenarnya kan kalau dia tidak dibawakan bekal, artinya kan kita harus tahu dulu kondisi orang tua. Iya. Orang tuanya bisa jadi pada saat itu dia orang tuanya tidak bisa, kan? Kemudian bisa jadi memang kata saya kan kondisi ekonomi dan memang memaksa orang tuanya untuk tidak membawakan bekal. Iya. Iya, Zalen. Nah, disitulah kita nanti mencari solusi bersama. Kalau misalnya memang karena ia lapar tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya, atau mungkin Agus ini ia senang temannya jadi memperhatikan dia, jadi kebutuhan yang dia penuhi apa? Kebutuhan Perhatian. kasih sayang dan cinta. Jadi dia butuh, saya ini nggak diperhatikan kawan saya katanya. Jadi dia Makanya onar gitu. Nah, Biar jadi dia butuh perhatian dan kasih sayang. Atau bisa jadi si Agus ini merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi di situ dia butuh pengakuan atas kemampuannya, kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Yes. Atau apabila jawaban Agus, dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama. Nah, di situ kebutuhan dasarnya ialah kebebasan. Atau si Agus jawab karena iseng aja. Dia dapat menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Jadi di situ dia butuh kesenangan. Nah, disinilah tugas kita. Mencari tahu apa kebutuhan dasar anak itu saat dia mungkin dia mengganggu temannya. Kok dia suka mengganggu temannya ya? Apa sih sebenarnya yang dia butuhkan? Nah, kita ajaklah anak itu berkomunikasi, coaching kata Ustadz Budi. Lalu nanti setelah kita tahu, kita temukan solusinya. Yes. Oke, ini dia. Masuk kita ke posisi kontrol guru. Di sini posisi kontrol guru itu ada 5, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang mana yang harus kita capai? Harus kelima-limanya enggak kan? Manajer. Kita harus berada di manajer. Setidaknya kalau kita tidak bisa jadi manajer, kita bisa jadi teman dan pemantau. Membuat masa bersalah. Jangan menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Apa itu ya? Nah, ini dia 5 posisi kontrol guru. Penghukum dan pembuat merasa bersalah itu membuat identitas gagal pada anak. Sementara teman, pemantau, manajer itu membuat identitas berhasil atau sukses pada anak. Teman ini contohnya Ustadz Budi nih menggantikan Ustadz Muammar mengajar. Lalu si Randy nggak mau belajar. Terus Ustadz Budi bilang, Randy belajarlah nak. Nanti Ustadz dimarahin oleh kepala sekolah. Nah, itu posisi teman. Kalau dia posisi pemantau, ini nih, Randy, ayo kerjakan tugasnya. Kamu tahu kan peraturannya kalau tidak mengerjakan tugas, nah itu adalah posisi pemantau.
Kalau manajer itu kita menanyakan kepada anak keyakinan apa yang mereka yakini kalau mereka berbuat kesalahan. Contohnya kayak kasus si Randy yang kemarin menendang si Ajral, yang anak kelas saya. Kita nggak boleh menjudge Randy, kamu salah loh menendang si Ajral, atau Ajral kamu salah memfitnah si Randy. Nggak bisa kita seperti itu. Kita harus rubah dulu identitas anak itu dari orang yang merasa gagal menjadi sukses. Contohnya, Ustazah paham apa yang kamu lakukan. Ustazah tahu membuat kesalahan itu adalah sesuatu hal yang wajar, seperti itu. Jadi kita kembalikan dulu identitasnya anak itu. Jadi kita tidak jangan memakai posisi penghukum atau membuat merasa bersalah. Nah, ini contohnya pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau kita ngomong seperti ini ke anak merasa menjadi bersalah. Ustazah kecewa loh dengan kamu, kenapa nilai kamu tidak bisa naik? Misalnya seperti itu. Ustazah kecewa dengan kamu, kenapa kamu memukul temannya? Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Atau kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini penghukum. Menjudge anak, itu penghukum. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Nah, ini yang teman yang saya bilang tadi, kayak, ayolah, Randy, kata Ustaz Budiman, kerjakan tugasnya. Nanti Ustaz dimarahin kepala sekolah kalau kamu jalan-jalan. Nah, itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini dia pemantau. Jadi anak dibuatkan sebuah apresiasi atau diarahkan ke ujian. Nah, itu posisi pemantau. Nah, kalau manajer ini dia bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita nanya ke anaknya. Anaknya harus menemukan solusi sendiri nih. Coaching. Discovery Coaching. Iya, kita tanyakan lagi. Jadi apa misalnya nih kayak si Randy dan Ajral yang berantem kemarin, kita tanya lagi. Jadi Randy, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi dia berpikir nih. Pasti dia jawab, ya Zah, nanti saya akan minta maaf kepada Ajral. Nah, dia punya solusi kan dari diri dia sendiri, bukan dari kita, tapi dari diri anaknya sendiri. Nah, itulah dia posisi manajer. Kalau penghukum tadi udah tahu kan? Kenapa saat kejadian Randy waktu kalau bocor itu? Itu di luar konteks. Oke, ini masuk kita ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Jadi melalui restitusi ini, murid memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya sendiri saat berbuat salah, lalu membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Nah, yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, ini dia ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama yaitu kita akan menstabilkan identitas anak dulu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Misalnya dia bersalah, dia berantem nih. Siapa ya? Anak Zaidah, siapa namanya? Alam dengan Azam misalnya. Berantem sampai si Azam ini menggebrak meja. Gara-gara si Alam ini melakukan sesuatu. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita panggil Alamnya. Alam, tadi Ustazah dengar dari ketua kelasnya, Alam berantem dengan si Azam. Misalnya kita tanya. Iya, mungkin dia jawab, iya Zah. Kenapa? Kita tanya. Karena si Azam gini Zah. Dia menyakiti saya. Dia berkata yang nggak baik Zah. Sehingga saya sakit hati. Katanya. Ya, Ustazah tahu. Nah, kita berikan dia membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Mungkin jika Ustazah di posisi kamu, Ustazah juga akan melakukan hal yang sama. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Lalu setelah itu, validasi tindakannya yang salah. Jadi apa yang Alam lakukan saat itu? Saya menggebrak meja, Zah. Menurut Alam, itu tindakan yang benar atau tidak? Pasti dia akan berpikir, tidak Zah. Dia pasti akan menjawab tidak. Nah,
validasi tindakan yang salah. Nah, iya, tindakan yang alam lakukan itu salah. Kita validasi tindakan yang salah. Setelah itu baru kita tanyakan keyakinannya. Dari keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Jadi di situ keyakinan apa yang sudah alam langgar misalnya. Oh, saya sudah melanggar keyakinan menghormati sesama teman misalnya. Nah, iya benar. Jadi apa yang akan alam lakukan untuk memperbaiki kesalahan alam? Mungkin dia akan bilang, nanti saya akan minta maaf dengan azam Nah, hubungan dia dengan azam kembali membaik, kita dengan anak juga membaik. Nah, itulah dia segitiga restitusi. Di sini kontrol guru tadi yang sebagai manajer itu. Tidak seperti anak saya yang sudah dihukum oleh ustadznya karena menentang si Ajral. Iya. Anaknya langsung dihukum botak, sementara dia iri. Padahal Ajral itu kan tidak salah. Iya. Nah, anak di situ merasa tidak mendapat keadilan. Sudahlah tidak mendapat keadilan. Saya dihukum, saya dimintai uang. Sudah berapa itu? Berarti yang perlu di-coaching guru-gurunya. Zayuli tam kita coaching. Nah, itulah sebenarnya segitiga restitusi ini kalau berjalan berarti posisi kontrol kita guru sebagai manajer sudah berjalan sekaligus. Nah, ini di segitiga restitusi guru bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi atau tidak ada manusia yang sempurna. Saat kita menstabilkan identitas anak, kita bisa mengatakan hal yang seperti ini. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi kita stabilkan dulu identitas anak itu. Setelah itu, kita validasi kebutuhannya atau validasi tindakannya yang salah. Kita bisa ngomong, kamu bisa saja melakukan hal-hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ibu bangga dengan kamu. Seperti itu. Jadi dia tidak merasa disalahkan. Atau, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau apa yang penting bagi kamu, atau bisa juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, yang lebih baik dari itu. Kemarin ya waktu dengan Randy, saya bilang ke Randy seperti ini. Ustazah menghargai apa yang kamu lakukan, karena kamu merasa sakit hati dengan omongannya si Ajral sehingga kamu menendang Ajral. Tapi Ustazah tidak membenarkan nak, bahwa menendang itu sesuatu hal yang bahwa menendang itu adalah hal yang salah. Iya, hal yang dibenarkan, dibilang sama Randy. Iya Zah, saya mengerti, kata Randy. Nah, setelah kita validasi kebutuhannya, baru kita tanyakan keyakinannya. Jadi nilai apa? Nilai dari keyakinan kelas yang sudah kita tadi. Keyakinan mana yang sudah dilanggar oleh anak itu? Apakah menghormati sesama teman, atau menghormati gurunya, atau yang mana? Nanti dari situ baru kita tanyakan. Lalu apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, pasti anak akan berpikir. Seperti itu, Ustazah. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya mau ngasih tugas. Nani. Sedikit aja, Zah. Tolong Zaidah. Ada hadiahnya. Aduh. Kita Gila ya. Lontong. Sudah mau dah? Harus di sini nggak? Enggak sih dah. Baca. Ini teks skripnya aja dah. Oke, Ustazah boleh membaca dulu skripnya. Lalu silakan yang ingin menjawab pertanyaan di depan ini. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan di depan ini dari skrip yang sudah saya bagikan? Belum dibaca loh. Bacalah dulu. Berapa kasih timing ini? 5 menit. Mai.
Apa pertanyaan yang pertama? Dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru? Jelaskan. Nah, ya, yang mau jawab. Saya manajer. Yang mau jawab? Dinda mau jawab? Dinda dulu. Iya, kenapa? Jadi kasih mic-nya ke Dinda. Enggak. Boleh Dinda mau jawab yang pertama? Mana kata-kata di situ yang menunjukkan bahwa dia seorang manajer? Dari kata-kata gurunya itu, dalam teksnya itu. Dalam teks ini yang menunjukkan kata-kata dia sebagai manajer adalah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Itu termasuk kemana dalam segitiga restitusi itu tadi? Menanyakan keyakinan kah, validasi tindakan yang salah atau kebutuhan, atau menstabilkan identitas? Yang pertama, apa tadi? Masuk kemana dia yang sudah Dinda sebutkan itu? Masuk ke menstabilkan identitas kah, atau menanyakan keyakinan, atau validasi tindakan yang salah? Menanyakan keyakinan. Menanyakan Keyakinan. Bagus Dinda. Terus yang menstabilkan identitas yang mana? Dari teks yang Yang Dinda untuk baca. memulihkan identitas itu tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain? Itu Bagaimana? masuk ke menstabilkan identitas atau memvalidasi tindakan? Validasi, Validasi tindakan. Nah, ya itu dia yang menstabilkan identitas. Baiklah, di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian. Oke. Paham sudah Dinda? Paham saya. Oke, pertanyaan yang kedua. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Silakan Sok Budi. Tunggu. Kebutuhan apa Ustaz Budi? Oke. Dari teks yang diberikan didapatkan Mario dan Adi tidak sengaja melakukan lempar-lempar makanan, tujuannya untuk mendapatkan kesenangan. Ya, bagus. Ya. Kebutuhan kesenangan. Yang ketiga, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan mencari keyakinan? Udah tadi ya dijawab sama Ustazah Dinda. Yang keempat, kira-kira sesuai prinsip restitusi, apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Berperilaku lebih baik lagi. Kepada Ibu Dina. Iya, meminta maaf kepada Ibu Dina dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali. Yes. Oke, baiklah Ustazah. Masih ada pertanyaan? No. Sudah. Boleh, Ustaz. Ini.
spesial ini. Oke, Zah. Dalam melaksanakan budaya positif ini, terutama segitiga restitusi, pastinya ada kendala-kendala yang akan dihadapi ke depannya. Menurut Ustazah, kira-kira kendala apa saja yang kira-kira akan dihadapi oleh guru-guru? Kalau menurut saya kendalanya mungkin di waktu bisa Zah. Waktu, terus kayaknya nggak ada kendala yang berharga sih Zah. Karena jika gurunya sudah paham apa itu segitiga restitusi, saat dia mengcoaching anak itu sudah mengalir saja Zah. Kalau gurunya pemahamannya sudah bagus tentang segitiga restitusi ini. Artinya, ketika guru sudah paham tentang segitiga restitusi, maka secara perlahan budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita. Bisa Zah. Oke. Menurut Ustazah, saya selaku kepala sekolah, hal pertama yang harus saya lakukan adalah apa dulu? Yang pertama itu memang mensosialisasikan kepada seluruh guru. Maksudnya kita harus berkolaborasi, Zah. Berkolaborasi dalam membangun budaya positif ini. Kenapa? Karena mungkin budaya positif ini tidak akan jalan karena kalau cuma sekolah-sekolahnya saja yang bertindak atau satu guru saja yang berjalan, itu tidak akan berjalan. Jadi kita butuh kolaborasi di antara semua guru. Kita harus menyepakati dulu. Pokoknya semua guru harus paham dulu budaya positif di sekolah. Terus kita bikin programnya, kolaborasi kita sesama guru, barulah budaya positif itu akan terbentuk dan satu pemahaman. Tapi kalau nggak satu pemahaman, guru-gurunya ya susah juga, susah untuk menerapkan budaya positif. Oke. Berarti dengan kata lain, sekolah harus membuat keyakinan dulu bersama dengan guru-gurunya. Baru dari sisi kita sendiri sudah menerapkan, berarti dengan dengan mudah kita bisa menerapkan kepada anak-anak. Oke, terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah Luni. Masih ada yang lain Ustazah? Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Beri aplaus. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah dan Ustazah semuanya atas waktunya. Saya sebagai pemateri undur diri. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan saya. Saya tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Ayu yang sudah memberikan sangat-sangat banyak ya. Teori tidak akan berlangsung kalau tidak dipraktikkan. Yang sering Ustazah, mudah-mudahan kita dapat menerapkan apa yang disampaikan. Ini adalah hal baik, apalagi kita seorang guru gitu. Italah yang diharapkan oleh anak-anak kita di sini. Apalagi kita pondok, berarti kita menjaga dua amanah gitu. Memang berat, mudah-mudahan dimudahkan begitu. Itu saja dari saya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada dan Ustazah dan pemateri Ustazah Rahayu, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.